Banyak mahasiswa atau mahasiswa yang kurang memperhatikan beberapa aspek ini ketika mereka berada di bangku kuliah, dan akhirnya itu akan berdampak sangat besar ketika mereka sudah lulus dan masuk di dunia kerja. Mari kita pelajari beberapa hal itu. Halo Maba, yuk selamat bergabung di dunia kampus. Dan yang pertama beta mengucapkan selamat untuk teman-teman yang baru lulus dan telah memasuki dunia kampus, dan mungkin sekarang ada masa perkenalan kampus dan mungkin akan memasuki masa kuliah, dan mungkin ada beberapa kampus juga yang mungkin masih dalam proses pendaftaran dan kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang belum lulus dan belum merasakan dunia kampus, mungkin ini bisa jadi bahan pembelajaran penting juga untuk teman-teman bisa menonton video ini dan dapat mempersiapkan diri teman-teman. Dan mungkin ini video juga berguna buat teman-teman yang mungkin sekarang di masa studi tetapi mungkin masih di semester, di awal-awal semester. Perkenalkan, beta alumni Undana dari jurusan Teknik Elektro, dan ya puji Tuhan akhirnya beta lulus. Jo sonde di drop out oleh kampus merupakan suatu kebanggaan untuk beta bisa mencicipi bangku kuliah dan bisa belajar banyak hal di sana. Dan beta akan bagikan beberapa poin penting yang berdasarkan pengamatan beta sendiri dan pengalaman beta sendiri, sehingga ini menjadi bekal untuk teman-teman ketika teman-teman berada di dunia kampus begitu. Dulu tuh beta sudah mengerti sama sekali dunia kampus begitu, intinya tabrak saat kuliah begitu. Dan setelah beta melihat itu, ternyata itu menjadi minus untuk beta. Sebenarnya ada beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan. Beta sangat beruntung karena beta bisa mencicipi beberapa poin penting itu, dan itu menjadi bekal buat beta ketika beta selesai dari kampus dan ketika beta memasuki dunia kerja. Oke, langsung saja kita belajar. Dan poin yang pertama yaitu budaya yang salah. Nah, di sini beta ada beberapa perincian budaya yang salah yang mungkin beta bisa melihat, terlebih khususnya ini mungkin di kampus di Kupang gitu, karena karena beta kuliahnya di Kupang dan beta punya banyak cerita, dan mungkin ada banyak teman juga dari kampus-kampus lain yang mungkin bisa bercerita hal yang sama, dan ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Biasanya kalau diberikan tugas itu H-1 baru dikerjakan, bisa berdampak di kualitas bahkan kesehatan dari teman-teman sendiri. Dan ini menurut beta budaya yang harus dihilangkan, dan sonde perlu harus tunggu orang lain kerja baru beta kerja begitu. Menurut beta ini minusnya. Nah, minus berikutnya tuh kalau teman-teman misalnya sonde mengerti dan harus pergi untuk belajar kelompok. Nah, ini belajar kelompok tuh bagus kalau sesuai dengan pengertian belajar kelompok yang seharusnya begitu. Tetapi kebanyakan ketika belajar kelompok itu satu kerja, yang lain sama begitu. Artinya ada mungkin satu atau dua orang yang kerja, terus yang lainnya tinggal ikut. Nah, ini akan kurang memaksimalkan potensi yang ada dalam diri teman-teman. Bagaimana teman-teman punya kualitas itu, punya kualitas diri sendiri. Kalau teman-teman kerjanya cuma seperti ini, mungkin awal-awal teman-teman akan begini, tetapi itu lama-lama akan menjadi kebiasaan dan itu bisa berdampak buruk untuk kualitas diri dari teman-teman. Dan juga jarang belajar. Nah, ini yang beta sering temui di kampus, dan ya ini pun beta alami dan beta sudah lakukan itu begitu. Beta rasa sangat rugi karena bangku kuliah adalah kesempatan luar biasa yang kotong bisa dapat dan kotong bisa belajar banyak hal. Ketika lu masuk di dunia kerja, lu sonde punya waktu untuk buat ini lah, mungkin tetapi mungkin ada beberapa juga yang mungkin lu punya waktu untuk buat ini begitu. Budaya belajar di Kupang tuh sangat minim, bahkan sampai beta pung dosen saya bilang begini, karena dia sudah pernah berkuliah di luar. Dia bilang begini, ketika dia kuliah di luar begitu, ada kelompok-kelompok di kampus. Ketika dong keluar dari kelas, akhirnya dong berdiskusi lagi tentang mengenai pelajaran yang tadi begitu, dan akhirnya dong bisa belajar lebih begitu. Dan itu bukan satu orang saja begitu, bukan satu kelompok saja begitu, tapi hampir semua seperti itu. Jadi ketika lu mau bermain-main pun lu aduh kawan-kawan ada yang lain, ada belajar, dan
beta sonde belajar begitu. Jadi itu jadi poin penting yang lu pertimbangkan. Akhirnya mau sonde mau lu ikut belajar atau ikut nimbrung juga begitu. Jadi budayanya bagus begitu. Tetapi ketika lu di Kupang itu sangat berbanding terbalik. Semua mau santai ketika lu selesai kuliah, mau duduk nongkrong atau mau pi buat apa, pi kawan atau mau pi mana, pi jalan-jalan begitu. Jadi kayak aduh, rasanya itu minus sekali, dan itu beta juga dulu buat begitu dan rasanya kurang sekali begitu. Dan ketika lu belajar, bahkan lu kawan-kawan omong lu lah bilang, weh, bahkan dong bisa olok lu begitu pada saat lu belajar. Dan lama-lama mungkin awal-awal kalau lu rajin belajar ya oke, lu kalau punya komitmen yang kuat mungkin lu akan belajar terus begitu. Tetapi kalau lu sonde punya komitmen, lu sonde punya pegangan yang kuat, lama-lama sudahlah, gue yang kawan-kawan yang lain bisa belajar, terakhir lu bisa belajar. Dan ya ini poin penting yang lu harus perhatikan. Yang berikut, yang kedua, kalau tadi berbicara tentang budaya, ini kali beta mau berbicara tentang strategi. Yang paling penting adalah lu harus rajin. Karena ketika lu pemalas, sekalipun lu pintar, lu akan kalah dengan anak-anak yang rajin belajar. Dan ini akan terlihat seiring berjalannya waktu, dan ternyata anak-anak yang rajin ini akan mengalahkan anak-anak yang pintar yang pemalas begitu. Dulu tuh beta seperti itu juga. Bukan beta seperti yang pintar, maksudnya beta juga ya yang pas-pasan, sonde bodoh sekali juga dan sonde pintar sekali juga gitu. Tetapi beta memaksimalkan potensi dalam diri sendiri. Dan ketika lu belajar, banyak hal yang nanti akan merubah lu pola pikir, akan merubah logika, dan akhirnya lu akan terus berkembang begitu. Itu menjadi faktor atau poin penting yang lu harus perhitungkan ketika lu masuk di bangku kuliah. Dan strategi yang berikut yang beta mungkin bisa bagikan untuk teman-teman tuh, teman-teman harus pikirkan memang mengenai tugas akhir. Ini poin penting sih menurut beta, karena kesalahannya beta dulu tuh, yang mungkin ini kesalahan yang beta berharap teman-teman mungkin ulangi lagi begitu, ini kesalahan yang sama begitu, karena beta kurang mempersiapkan ini begitu. Ketika akhirnya beta harus mempersiapkan itu di semester atas, dan mungkin sekitar semester 9 atau semester 10 waktu itu, karena beta ada beberapa mata kuliah yang akhirnya bisa lulus, dan akhirnya program ulang dan harus harus program tugas akhir di mata kuliah di semester 9 atau semester 10 begitu. Jadi itu menjadi pukulan keras buat beta begitu, karena beta kurang mempersiapkan dengan baik. Akhirnya beta sudah persiapan sama sekali mengenai tugas akhir, dan beta kerja tugas akhir pun itu beta mulai betul-betul dari nol. Dan ya itu perjuangan yang keras buat beta, dan beta kerja tugas akhir tuh dari semester 9 sampai semester 14 baru beta selesai. Bayangkan teman-teman, itu waktu yang panjang yang beta harus selesaikan. Mungkin itu ada beberapa faktor lain juga begitu, mulai dari malas begitu, pokoknya itu mengalahkan diri sendiri itu paling berat sih. Karena ketika lu kerja tugas akhir tuh ya lu berjuang dengan lu diri sendiri, dan intinya lu kuliah tuh apalagi lu tinggal sendiri, lu di kos begitu, soalnya ada yang ngatur lu begitu, lu atur lu diri sendiri. Dan itu menjadi poin penting yang mungkin awal-awal kuliah begini mungkin teman-teman perlu kurang memperhatikan itu begitu. Tetapi yang ingin beta sampaikan adalah harus persiapan dari awal-awal, mungkin dari semester 4, 5 atau semester 6 begitu. Teman-teman searching memang apa yang ingin teman-teman buat di tugas akhir nanti begitu, supaya itu dapat dipersiapkan dengan baik. Setidaknya teman-teman punya satu langkah lebih di depan begitu. Dan mungkin itu kalau teman-teman bingung buat apa, searching di internet, atau mungkin tanya senior, atau mungkin bisa konsultasi langsung dengan dosen begitu. Mungkin bisa dosen yang lagi sonde sibuk begitu, lagi punya lagi santai, mungkin bisa ajak diskusi begitu. Nah itu jangan takut begitu, karena itu salah satu langkah penting yang teman-teman, langkah gebrakan teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan tugas akhir teman-teman, karena itu menjadi faktor penentu begitu untuk teman-teman bisa menyelesaikan tugas akhir lebih awal. Yang ketiga dan yang paling terakhir yang ingin beta sampaikan yaitu tentang organisasi atau berorganisasi. Kadang ketika kotong masuk tuh mau ikut, kadang ada anak-anak yang mau ikut apa saja begitu yang bisa diikut, atau mungkin ada juga yang pemalas begitu, intinya dia pulang, dia kuliah, dia pulang dan seterusnya. Nah ini yang ingin beta sampaikan, botong soalnya perlu ikut banyak-banyak organisasi begitu.
yang beta mau sampaikan ya, bosong cukup ikut satu saat tetapi bosong dalami begitu. Son perlu terlalu sangat banyak-banyak dan akhirnya bosong sone mendalami dengan baik begitu. Mungkin bosong bisa dapat banyak koneksi juga begitu, tapi bosong sone merasakan manfaat yang sebenarnya dari berorganisasi. Ketika beta ikut organisasi itu, beta bisa dapat yang pertama tuh ya koneksi. Koneksi itu, beta sone sombong sih. Sebenarnya mau sombong juga. Sonde juga sih. Karena beta ikutnya organisasi PMK. PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen, itu ada di kampus di Undana, dan beta rasa hampir semua kampus di Kota Kupang ada ini organisasi begitu, dan akhirnya beta jadi badan pengurus juga gitu di situ. Dan kotong ada ketika lu jadi badan pengurus tuh biasanya ada pertemuan untuk semua kampus untuk kepengurusan itu begitu, untuk mengevaluasi kinerja dan untuk kinerja organisasi di masing-masing kampus begitu. Dan di situ beta kenal banyak sekali orang, banyak sekali teman-teman dari kampus-kampus lain, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk beta karena beta mau dari kampus mana sabit ada kawan begitu. Kedua, itu beta bisa belajar public speaking. Jadi yang tadi beta bilang, yang dari awal poin ketiga, yaitu beta bisa belajar omong, beta bisa percaya diri, yaitu beta belajar di organisasi. Dan yang ketiga ya, lu bisa belajar berorganisasi itu seperti apa, ada siapa-siapa di sana, ada apa yang lu harus buat, apa yang lu harus persiapkan. Misalnya ketika lu lu masuk dalam kepengurusan, ketika mungkin lu masuk jadi seksi acara, urus acara seperti apa, atau mungkin lu jadi ketua, manage orang. Yang paling penting ketika lu berorganisasi, ingat manajemen waktu lu. Lu harus bisa bagi waktu antara lu pun kuliah dengan lu organisasi, karena lu dituntut untuk sukses lu pun kuliah dan sukses lu organisasi begitu. Sonde boleh membebani salah satu. Misalnya lu jago sekali di lu organisasi tapi lu kuliah berantakan, nah ini susalan juga. Atau kebalikan, lu jago sekali di lu kuliah tetapi lu ambil tanggung jawab di lu organisasi, lu mengorbankan lu organisasi, ini menurut beta susah. Lu harus bagi lu waktu dengan baik ya. Pentingkan lu kuliah begitu, karena lu datang, lu masuk itu kampus lu untuk kuliah, bukan lu untuk organisasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton sampai di akhir video ini. Beta berharap untuk teman-teman yang merasa ini video bermanfaat, silakan bagikan ke adik-adik yang mungkin baru pertama kali masuk kuliah, dan mungkin baru awal-awal perkuliahan begitu. Bisa bagikan sebegitu supaya ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Sonde harus, ini bukan wajib bosong ikut juga gitu, tetapi beta berharap sekali mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk bosong sendiri, supaya bosong bisa memaksimalkan bangku kuliah dan memaksimalkan potensi yang ada di bosong. Dan buat teman-teman yang mungkin nontonin video dan bilang beta rasa kayak ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan, teman-teman bisa chat saya di kolom komentar. Sampai jumpa di beta pung video selanjutnya. See you.